Ya, kembali lagi dengan saya membahas tentang permasalahan perjodohan atau kawin paksa. Kenapa saya melanjutkan kembali? Ada beberapa hal, yaitu kenapa saya mengambil tema kenapa jodoh atau pasangan kita itu perlu didiskusikan dengan orang tua. Saya mengambil beberapa alasan jodoh dan pasangan itu harus didiskusikan dengan orang tua, atau bahkan segala hal harus didiskusikan dengan orang tua. Sebab saya memiliki alasan di dalamnya. Yang pertama, Anda sudah besar. Anda sudah besar. Anda dinyatakan besar di 21 tahun ke atas. Batas minimal untuk dikatakan dewasa itu umur 21 tahun. Itu menjelaskan bahwa Anda sudah besar, Anda punya keinginan apa, Anda punya cita-cita apa ke depannya, Anda tahu konsekuensi ke depan, Anda yang tahu jalan ke depannya seperti apa dan lain-lain. Jadi katakanlah di sebuah organisasi mengatakan seorang ketua itu mencalonkan diri menjadi ketua, itu sudah tahu track record ke depan seperti apa dan lain-lain. Dan katakanlah bahwa Anda itu sudah besar. Jadi Anda tidak mungkin termakan oleh glorifikasi orang tua dengan mengatakan ini anak kecil selalu dan lain-lain. Bahwa katakanlah kepada orang tua, Pak, Bu, saya ini sudah besar, saya punya cita-cita ini, punya keinginan ini, saya tahu jalannya ke depan, saya tahu konsekuensinya ke depan seperti apa dan lain-lain. Yang keduanya, bahwa orang tua terkadang ketinggalan zaman. Terkadang ketinggalan zaman. Di mana orang tua kita yang hari ini berumur 50 tahun sampai 55 tahun itu, atau mungkin di atas 50 tahun, terkadang ketinggalan zaman. Terkadang ketinggalan zaman, masih menggunakan pikiran-pikiran lama dalam rangka menentukan keputusan yang ada. Nah, hari ini Anda harus menjelaskan bahwa saya punya keputusan ini karena ini sudah relevan di tahun ini. Saya tahu bahwa tahun ini menggunakan ini dan lain-lain. Bahkan hal tersebut didiskusikan tentang sekolah Anda, tentang cita-cita Anda, bahkan tentang jodoh Anda. Yang pertama, Anda menentukan jodoh karena Anda sudah besar. Tidak perlu pakai perjodohan atau sistem kawin paksa. Yang selanjutnya, bahwa terkadang orang tua itu masih ketinggalan zaman. Orang tua itu terkadang masih ketinggalan zaman. Hal tersebut masuk pula di sistem perjodohan. Bahwa sistem perjodohan itu hanya ada di zaman dahulu. Di zaman hari ini, saya berlatar belakang pondok pun, kiai saya itu tidak pernah menjodohkan anak-anaknya. Seperti itu. Karena saya sudah menjelaskan ke belakang video-video yang terdahulu bagaimana dijodohkan ini memberikan dampak efek psikologi yang buruk pula. Jadi orang tua terkadang memikirkan hari ini dan sedikit tidak rasional atau menggunakan pemikiran irasional. Jadi orang tua masih menggunakan pikiran yang masih ketinggalan zaman terkadang. Selanjutnya, Anda harus mendiskusikan hal tersebut, termasuk jodoh. Itu merupakan sebuah keputusan yang Anda akan jalani. Karena itu keputusan itu sebuah hal yang diambil oleh Anda, maka katakanlah bahwa resiko ini akan saya tanggung sendiri. Resiko ini akan saya tanggung sendiri. Orang tua itu tidak selamanya akan hidup di dunia. Maka hari ini katakanlah dengan orang tua, saya mengambil keputusan ini karena ini jalan saya sendiri. Saya yang tahu soal metodenya, saya yang tahu cara menyelesaikannya, saya yang tahu soal evaluasinya, saya yang tahu ke depannya. Maka katakanlah bahwa saya memilih keputusan ini karena
ini adalah jalan yang saya ambil. Jadi orang tua pun tidak boleh ikut cawe-cawe. Misal masalah perjodohan. Apakah orang tua itu akan selalu berhubungan dengan perjodohan? Tidak. Karena pernikahan ini adalah hubungan dua orang yang akan menikah. Orang tua akan menjadi orang lain. Status dari orang tua kita adalah sebagai orang tua, bukan sebagai tempat menyelesaikan masalah. Jelaskan hal tersebut kepada orang tua Anda. Jadi ada kata-kata dari orang tua Anda bahwa masalah ini akan saya tanggung, itu merupakan suatu tindakan yang tidak bijak. Karena pernikahan ini harus diselesaikan oleh kedua orang yang bersepakat di depan negara. Itu beberapa alasan. Yang selanjutnya, Anda harus mengkomunikasikan perasaan Anda bahwa ketika Anda diatur ini itu seperti apa. Jadi Anda kepengen ini, selalu dipotong keinginannya dan lain-lain. Anda harus mengkomunikasikan perasaan Anda. Terkadang dengan latar belakang glorifikasi orang tua, maka orang tua memanipulasi perasaan Anda. Itu tidak hanya masalah perjodohan, tidak hanya masalah sekolah, tidak hanya masalah kehidupan. Masalah apapun terkadang orang tua memanipulasi. Katakanlah orang tua itu memikirkan jodoh yang paling terbaik adalah pegawai negeri. Toh hari ini ketika relevansi hari ini, apakah pegawai negeri itu banyak? Tidak. Selanjutnya, negosiasikan segala hal dengan orang tua. Karena saya beberapa kali membaca buku masalah psikologi dan masalah sosiologi itu, bahwa pelajaran negosiasi adalah pelajaran yang paling tidak diajarkan oleh orang tua. Paling tidak diajarkan oleh orang tua. Ini menyambung dengan alasan yang tadi sebelumnya bahwa orang tua itu memanipulasi perasaan anak-anaknya terkadang. Jadi kita tidak pernah diberi pertanyaan kamu inginnya apa, cara menyelesaikannya gimana. Jadi segala hal dinegosiasikan dengan orang tua. Katakanlah, Pak, Bu, saya tidak bersepakat dengan Anda, misal dalam masalah perjodohan, saya tidak bersepakat dengan Anda karena saya sayang dengan Anda. Saya tidak ingin komunikasi saya dengan Anda itu menjadi buruk. Saya akan memilih jalan ini. Dan saya akan membuktikan bahwa saya dengan pasangan ini juga dapat membahagiakan orang tua. Segala hal perlu dibuktikan sebenarnya. Yang selanjutnya, sesekali menolaklah. Ini menyambung dari bahwa glorifikasi orang tua itu sangat kuat. Bahwa orang tua itu mengatakan Anda masih kecil, Anda masih anak-anak, Anda tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Saya yang mencari nafkah, jadi Anda tidak boleh durhaka dan lain-lain. Itu glorifikasi yang terlalu kuat. Sesekali menolaklah, karena itu merubah suatu hal ke depannya. Kalau Anda tidak menolak dengan keras, maka kehidupan ke depan justru lebih berbahaya. Saya tekankan hal tersebut. Kalau hari ini Anda tidak menolak dengan keras, ya menolak itu tidak dengan cara gentak-gentak ya dengan orang tua, tapi menolaklah dengan keras. Kalau Anda tetap mengiyakan suatu hal termasuk hubungan Anda atau mungkin masalah perjodohan, psikologi Anda akan selalu menerima bahwa ini benar, tapi tubuh Anda mengatakan ini salah. Anda akan tumbuh menjadi seorang pecundang dan selalu mengatakan, karena sesekali tidak pernah menolak, selalu mengiyakan, tubuh Anda akan mengatakan, aku ini siapa? Aku ini ya wong sepele ya gitu. Aku ini orang gampangan ya gitu. Jadi sesekali menolaklah dalam rangka membuka cakrawala baru
dari orang tua Anda dan kehidupan Anda. Dan terpikirkanlah, bila mana Anda anak pertama, Anda dijodohkan, maka Anda juga mengorbankan adik-adik Anda ke depannya. Kalau Anda tidak segera menolak, terlebih lagi Anda perempuan, Anda mempunyai adik-adik perempuan, segera menolaklah. Kalau itu memang tidak bersepakat, segera menolaklah, karena itu menentukan kehidupan Anda ke depan dan adik-adik Anda dan bahkan saudara-saudara Anda. Anda tidak boleh mengorbankan satupun, termasuk perasaan Anda, maka menolaklah dengan keras. Dari saya cukup sekian. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kasih komentar ya.